Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa penyakit corona atau COVID-19 merupakan pandemi. Nah, penetapan pandemi atau suatu penyakit menegaskan bahwa suatu penyakit menular telah terjadi di wilayah geografis yang luas dengan prevalensi yang tinggi. Nah, pernyataan WHO tersebut membuat kita semua untuk mawas diri dan tentunya kita harus bergandengan tangan untuk kita menyatakan perang terhadap virus corona ini, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Nah, tentunya pertanyaan mendasarnya, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap penyebaran virus corona atau COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur? Untuk itu, saudara, dalam dialog publik di kesempatan hari ini, kami akan mengangkat topik kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyikapi dan upaya pencegahan penularan wabah virus COVID-19. Dan untuk membahas topik ini telah hadir bersama saya di studio 3 orang narasumber saya. Saya ucapkan selamat datang untuk ketiga orang narasumber saya. Mungkin sebelum saya akan memperkenalkan satu demi satu narasumber, kita pastikan jarak kita sudah aman, Pak, ya? Aman. Karena ini kita duduknya paling kurang 1 meter. Ini kita aman. Oke. Nah, saudara, 3 orang narasumber saya. Yang pertama, Dr. Andus Abamaloka. Beliau adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Koordinator Informasi Publik. Tentunya selamat petang dan selamat datang, Pak Aba. Petang, Pak John dan para pemirsa TVRI dimanapun berada. Narasumber saya yang kedua, Dr. Jelamu Ardu Marius, MSI. Beliau adalah Kepala Biro Humas Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, juru bicara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat petang dan selamat datang, Pak Karo. Selamat petang. Ya, narasumber saya yang ketiga, beliau adalah Dr. Jeffrey Yap. Beliau adalah ahli teknis dari Dinas Kesehatan Provinsi. Keseharian beliau juga adalah Rektor Universitas Citra Bangsa. Selamat petang dan selamat datang, Pak Dokter. Ya. Dan saudara, kurang lebih 60 menit ke depan kita akan berbicara kaitan dengan topik yang sudah saya sampaikan tadi. Dan di saatnya juga kami akan membuka line telepon 827-722 untuk kita bisa berinteraksi bagaimana persiapan pemerintah provinsi terhadap pencegahan virus COVID-19 di Provinsi NTT. Nah, membuka persoalan ini, saya ingin ke Pak Dr. Jeffrey Yap. Mungkin bisa disampaikan bagaimana perkembangan atau hasil pemantauan dari virus COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Apakah sampai hari ini sudah ada yang positif atau semuanya masih negatif, Pak? Baik, terima kasih untuk pemirsa di Seantero NTT. Bahwasannya sampai dengan hari ini tanggal 23 Maret jam 14 pada posko COVID-19 di Dinas Kesehatan Provinsi NTT terlaporkan saat ini ada 110 pasien dalam status orang dalam pengawasan. Orang dalam pengawasan belum tentulah positif. Jadi masih dalam pengawasan dan tata laksana untuk calon penderita COVID dilaksanakan pada seluruh jajaran rumah sakit yang ada di NTT yang melaporkan. Dan pemeriksaan laboratorium untuk memastikan penderita ini menderita COVID atau tidak itu sudah dilaksanakan dan spesimennya dikirim ke Jakarta. Jadi spesimen itu dikirim ke Jakarta. Nah, dari 110 orang dalam pengawasan ini, kalau kita bisa urai, Pak, yang tertinggi itu ada di daerah mana? Untuk kondisi saat ini masih didominasi Kota Kupang. Kota Kupang. Ya, Kota Kupang berapa, Pak? Ya, terlapor sampai dengan tanggal hari ini 24 orang dalam pengawasan. Seperti itu. Kemudian di urutan keduanya adalah Manggarai sejumlah 21, kemudian Sika itu 18. Jadi 3 besar untuk orang dalam pengawasan yang terpantau di posko COVID Provinsi NTT. Nah, ketika sudah ada 110 orang dalam pengawasan, yang jadi pertanyaan mendasarnya adalah, Pak Dokter, apakah orang-orang ini langsung diisolasi di rumah sakit ataukah dipulangkan? Baik, jadi pada kondisi terkini dari 110 orang yang terkategori ODP, hanya ada sekitar 9 yang sementara dipantau di berbagai rumah sakit di NTT. Seperti itu. Sementara yang sisanya dipulangkan ke rumah untuk menjalani isolasi rumah.
seperti itu. Jadi hanya 9? Hanya 9. Ya, misalnya di sini tersebut di Rumah Sakit Recep Johannes ada 3, kemudian di Rumah Sakit TC Hilas Maumere ada 2, kemudian Rumah Sakit Kalabahi 1, Umbura Rameha 1, Rumah Sakit ND 1, Rumah Sakit Komodo 1. Itu yang sementara ditangani di rumah sakit. Tapi kita sama-sama berdoa bahwa ini semuanya negatif, Pak. Harapan besarnya demikian. Dan ini sudah dilakukan tata laksana untuk COVID. Jadi spesimen dan sebagainya sudah dikirim ke Balitbangda Ditbangkes di Jakarta untuk mendapatkan kepastian apakah positif atau negatif. Nah, berkaitan dengan rumah sakit rujukan, artinya bahwa saat ini kita ketahui ada 3. Jadi satu di Kota Kupang, satu di Sika, TC Hilas Maumere, dan satu itu di Labuan Bajo, Rumah Sakit Komodo. Apakah sudah terpikirkan, misalnya saat ini sudah ada 110 orang dalam pengawasan. Kita tahu bahwa penyebaran virus ini kan begitu cepatnya, cepat. Nah, ketika ada satu positif, artinya bahwa kita harus mawas diri bahwa mungkin sudah ke depannya atau 1-2 hari ke depan pasti sudah ada penambahan. Nah, terhadap rumah sakit rujukan, apakah 3 ini cukup? Baik, pada perjalanannya menghadapi pandemi COVID ini, ya Gubernur Provinsi NTT sudah meresponnya dengan sangat-sangat cepat, di mana Gubernur telah menetapkan rumah sakit rujukan melalui SK Gubernur untuk mendukung 3 rumah sakit rujukan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Dan adapun 8 tadi itu pada masing-masing kabupaten yang ada, misalnya di Waikabubak, kemudian di Waingapu, rumah sakit di ND, Lewoleba, Alor, Belu, Baa, dan Sawu. Jadi total ada 11 rumah sakit rujukan untuk penderita COVID yang sudah ditetapkan melalui SK Kementerian Kesehatan, juga melalui SK Gubernur Provinsi NTT. Jadi sudah ada 11 rumah sakit 11 yang ditetapkan. Nah, mungkin saya ingin, sebelum nanti saya ke pakar, saya ingin lagi mengetahui bagaimana sarana prasarana. Apakah kita hanya sekedar menuju 11 rumah sakit rujukan sudah disiapkan dengan sarana prasarana? Baik, dengan penetapan rumah sakit 11 rumah sakit rujukan tersebut, maka seluruh kekuatan untuk penyediaan sarana prasarana ini sambil berjalan telah direncanakan dan segera diadakan untuk menambah kapasitas prasarana rumah sakit untuk antisipasi penanganan penderita COVID. Jadi seluruh prasarana termasuk tenaga ahli itu segera dikerahkan. Seperti itu. Ya, baik. Saya ke pakar. Artinya bahwa saat ini sudah ada 110 orang dalam pengawasan dan mungkin langkah maju yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTT adalah ada instruksi gubernur untuk mungkin anak-anak sekolah belajar dari rumah, mungkin besok ASN baik vertikal maupun daerah itu sudah bisa bekerja dari rumah. Kenapa sampai belum ada kasus positif, kok sudah ada instruksi untuk semuanya bekerja dari rumah? Baik, kita belajar dari pengalaman negara-negara yang terpapar virus. Italia misalnya, semula mereka menganggap remeh dan sepele terhadap virus corona setelah menyebar dari Wuhan, China. Ya. Dan walaupun masih beberapa yang positif, tapi masih banyak yang berkeliaran, berkerumun di jalan. Di danau yang biasanya dikunjungi oleh para wisatawan, banyak sekali. Di hotel-hotel, di restoran dan sebagainya. Dan mereka tidak menduga kejadian begitu cepat. Dan dalam waktu yang sangat singkat, virus ini mewabah begitu kuat di Italia dan memakan korban jiwa. Dan kita semua tahu, ratusan korban jiwa di Italia. Nah, kita tidak menunggu positif. Kita harus mengantisipasi. Dan Bapak Gubernur berprinsip, kita harus menyiap payung sebelum hujan. Jadi kita harus mengantisipasi. Sekecil apapun dugaan, sangkaan terhadap seseorang, itu kata Bapak Gubernur, kita harus antisipasi. Ya, ada satu adagium yang baik ya. Assumption is good, no assumption is better. Ya. Asumsi baik, tapi tidak berasumsi lebih baik. Jadi kita lebih baik tidak berasumsi bahwa tidak akan ada yang positif. Ya. Lebih baik tidak berasumsi.
Jadi dengan itu kita menyiapkan diri, mengantisipasi. Dan Bapak Gubernur telah mengambil langkah-langkah yang sangat strategis. Ya. Yang pertama, mengikuti kebijakan pemerintah pusat dan juga didrive oleh WHO untuk melakukan social distancing. Ya. Social distancing itu adalah suatu tindakan untuk tidak masuk dalam kerumunan, atau tidak masuk atau bergabung dalam kumpulan banyak orang, atau menjauhkan diri dari kumpulan banyak orang. Itu secara sosial. Bahkan sekarang WHO itu lebih spesifik lagi. Bukan social distancing saja, tetapi physical distancing. Lebih ke arah hubungan antar individu. Seperti yang kita lakukan sekarang, ya. Kita sedang melakukan physical distancing. Jarak fisik di antara individu. Ya. Kenapa? Karena virus ini nyebarnya sangat cepat. Ya. Dan Bapak Gubernur sudah mengeluarkan instruksi untuk meliburkan anak-anak sekolah, mulai dari PAUD sampai dengan SMA, dan juga Dikti sudah mengeluarkan instruksi juga kepada perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk melakukan tindakan social distancing. Gitu. Nah, tujuannya apa? Meliburkan anak-anak sekolah ini supaya anak-anak ini lebih banyak di rumah. Ya, jadi kita minta pengawasan orang tua. Jadi libur ini bukan untuk senang-senang. Untuk kemudian bawa mereka ke mall, bawa mereka ke tempat rekreasi, tidak. Dan kemudian ada ikutannya. Bapak Gubernur sudah mengeluarkan edaran kepada seluruh bupati supaya menutup semua destinasi wisata di seluruh Nusa Tenggara Timur. Destinasi wisata sampai ditutup? Ya, itu dalam rangka mewujudkan social distancing. Kenapa? Karena kerumunan orang yang masuk destinasi wisata ini kan banyak. Ya. Nah, itu juga mengantisipasi anak-anak yang kita liburkan kemudian ke tempat-tempat wisata. Itu bukan tujuannya. Nah, jadi sejalan dengan itu kebijakan pertama tadi meliburkan anak sekolah, juga menutup semua destinasi wisata untuk sementara. Ya, sampai melihat perkembangan ke depan, ya, kalau Badan Nasional Bencana Alam menetapkan sampai 29 Mei kita akan melihat perkembangan ke depan. Tujuannya adalah tujuan supaya kita betul menghindari kerumunan-kerumunan. Ya. Dan sudah ada juga maklumat dari Kapolri yang berlaku secara nasional supaya menghindari pertemuan-pertemuan, ya, termasuk pesta pernikahan, bahkan dalam maklumat Kapolri supaya tidak boleh diadakan. Arisan. Ya, arisan. Ya, dari kegiatan-kegiatan sosial budaya. Dan juga kita dari provinsi, Bapak Gubernur juga sudah mengeluarkan instruksi supaya meniadakan atau menunda festival-festival dan kegiatan-kegiatan pariwisata lainnya untuk sementara. Ya. Maksudnya adalah supaya kita mengantisipasi perkembangan ini. Nah, sedikit koreksi tadi dari Pak Dokter, yang 21 orang yang dalam pemantauan itu dari Manggarai Barat. Manggarai Barat. Ya, Manggarai Barat, bukan dari Manggarai. Manggarai itu di sini ada datanya 6 orang, ya, dari Manggarai Barat. Nah, kita menganalisis data, dari data yang masuk di posko, ternyata 101 orang ini yang angkanya fluktuatif adalah orang-orang Nusa Tenggara Timur yang pernah ke negara-negara yang terpapar virus dan juga ke provinsi-provinsi di luar Nusa Tenggara Timur terpapar virus. Dan lebih dari 60% itu dari Bali. Setelah mereka ke Bali, ya, atau orang Nusa Tenggara Timur yang dari Bali kemudian pulang kampung ke Nusa Tenggara Timur. Nah, sekarang kita mau supaya kita mengantisipasi semua perkembangan-perkembangan itu. Kita lihat di Jakarta sudah puluhan orang yang meninggal, ya, ratusan yang sudah positif, dan itu sudah di sejumlah provinsi di Indonesia sudah menular virus ini. Dan kita menjaga mudah-mudahan provinsi kita ini tetap negatif. Ya, karena itulah ketika kita memproteksi diri kita, kita memproteksi 5,4 juta penduduk Nusa Tenggara Timur. Ketika kita mengikuti arahan dan protap-protap pemerintah, saat itu sebenarnya kita sedang memproteksi 5,4 juta penduduk Nusa Tenggara Timur. Ya, karena satu orang saja yang positif, ratusan orang sudah tertular. Dan ratusan itu nular lagi ke ratusan yang lain. Kita bisa bayangkan. Ya. Artinya begini,
misalnya kita saat ini dihimbau untuk menggalakkan social distancing, artinya bahwa menghindari kerumunan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya pintu masuk sumbernya, misalnya bandara, pelabuhan tidak ditutup, artinya bahwa kapanpun pasti akan ada penyebaran, Pak. Ya, persis. Jadi hari ini Bapak Gubernur menandaskan dengan tegas, kita tidak menutup penerbangan. Tidak menutup penerbangan. Tidak mungkin menutup. Kenapa? Karena semua logistik, semua obat-obatan, semua alat pelindung diri, sarana prasarana kesehatan harus dibawa dalam pesawat. Tidak bisa pakai kapal laut, kapal tepo tiba di Nusa Tenggara Timur. Harus pakai pesawat. Demikian juga ketika kita mengirim sampel swab darah dari orang yang diawasi atau itu harus pakai pesawat. Dikirim ke Litbang Kesehatan di Jakarta atau ke Surabaya. Tidak ada jalan lain. Karena itu tidak mungkin menutup. Yang kita lakukan adalah mengontrol para penumpang. Mengontrol ya, para penumpang. Karena itu sudah ada kebijakan secara nasional. Setiap penumpang kemanapun mengisi kartu kuning. Mengisi identitas dirinya termasuk penyakit apa yang dialami, address, alamat semua. Sehingga ketika sampai di bandara, nanti petugas akan mengumpulkan kartu kuning itu. Dan kemudian akan diikuti orang ini si A, B ini alamat di mana. Dan ketika terjadi sesuatu itu mudah ditelusuri. Dan juga kami mau katakan di sini semua bandara kita, terutama bandara internasional El Tari di Kupang dan juga bandara internasional Komodo di Labuan Bajo itu sudah punya scanner gun, ya, punya scanner. Jadi Bapak Ibu sekalian turun saja dari pesawat, nanti Bapak Ibu tidak melihat di sebelah kanan itu di El Tari itu ada scanner gun. Jadi otomatis itu sudah dipantau oleh petugas. Gitu. Sama juga di Labuan Bajo. Jadi itu yang kita bisa lakukan. Sama juga kita tidak mungkin menutup pelabuhan-pelabuhan karena semua distribusi barang dan jasa di Nusa Tenggara Timur kita bergantung dari luar. Tidak mungkin menutup. Dan jangan sampai ekonomi kita yang sekarang, ekonomi internasional sudah sedikit stagnan dan juga mempengaruhi ekonomi Indonesia termasuk Nusa Tenggara Timur. Kita tidak mungkin menambah stagnasi ekonomi provinsi kita dengan melakukan penutupan yang justru sangat merugikan. Dan itu yang dilakukan oleh pemerintah adalah mengontrol para penumpang. Di samping itu kesadaran dari penumpang sendiri atau orang Nusa Tenggara Timur sendiri, ketika Anda datang dari Bali, ketika Anda datang dari Solo, dari Jogja, dari Manado, dari Kalimantan Barat, punya inisiatif sendiri untuk isolasi sementara 14 hari di rumah sambil menunggu apakah ada gejala-gejala apa namanya seperti batuk, pilek dan sebagainya. Kalau ada gejala itu segera memeriksakan ke dokter atau rumah sakit. Nanti rumah sakit akan memeriksa dan akan menentukan seperti apa tahap-tahapnya. Ya, karena itu perlu kesadaran kita bersama dan kita minta juga pantauan dari para bupati Nusa Tenggara Timur, wali kota Kupang untuk bisa mengontrol warganya melalui para camat, para kepala desa, ketua RT dan RW untuk memastikan ketika dia datang dari daerah provinsi yang terpapar virus ini, kita bisa mengikuti dia kemana dia pergi. Nah, Pak Karo, artinya bahwa kalau tadi disampaikan bahwa thermal scanner, artinya bahwa baru ada di dua bandara besar, dua bandara internasional yang ada di NTT, Bandara El Tari dan juga Bandara Komodo di Labuan Bajo. Sementara kita merupakan daerah kepulauan yang kita juga memiliki bandara lebih dari dua. Nah, ini bagaimana dengan bandara yang lain, Pak? Ya, persis. Ini pertanyaan yang baik. Nah, kita harapkan memang otoritas bandara di seluruh Nusa Tenggara Timur untuk memperhatikan. Ini sudah protap. Ya. Bapak Presiden sudah mengeluarkan instruksi Presiden tentang penanganan COVID 2019. Ditujukan kepada semua menteri, ditujukan kepada semua gubernur, kepada bupati wali kota, ya, tentang apa? Tentang penanganan ini. Dan khusus untuk Menteri Keuangan untuk memfasilitasi pemerintah-pemerintah daerah di Indonesia dan kementerian lembaga untuk merevisi anggaran untuk COVID. Ya. Dalam instruksi Presiden itu memang ditegaskan bagaimana revisi anggaran yang harus dilakukan oleh semua kementerian lembaga dan gubernur, bupati, wali kota dalam rangka menyesuaikan dengan penanganan COVID ini. Lalu kemudian khusus untuk Menteri Dalam Negeri
juga diperintahkan di situ untuk berkoordinasi dalam revisi anggaran itu. Setelah ada fasilitasi dari Kementerian Keuangan. Kemudian Menteri PUPR memastikan ketersediaan sarana prasarana, infrastruktur. Ya. Kemudian Menteri Kesehatan memastikan semua sarana prasarana yang dibutuhkan. Jadi hampir semua menteri, dan memang impres ini ditujukan kepada seluruh kementerian lembaga termasuk gubernur, bupati, wali kota dan sebagainya. Ya. Karena itu bandara-bandara yang belum punya scanner, otoritas itu harus punya inisiatif untuk mengadakannya. Ya. Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, koordinasi dengan Dinas Perhubungan di provinsi dan sebagainya untuk segera mengadakan. Nah, itu sangat penting. Kalau misalnya termoscanner itu kan memang alatnya besar ya. Paling kurang termogan. Termogan satu alat kecil yang biasanya untuk memastikan suhu tubuh kita berapa. Kalau suhu tubuh kita di atas 38 derajat, ya itu harus diperlakukan secara khusus. Kemudian itu langsung dicurigai. Disangkakan ya, dicurigakan. Saya ke Pak Kadis. Artinya bahwa ketika akhir Desember 2019 virus ini merebak dan sampai dengan hari ini ada begitu banyak postingan-postingan yang kita baca lewat media sosial. Misalnya tadi malam ada informasi yang kita baca bahwa akan ada penyemprotan dari negara Malaysia dan Singapura sehingga segala jemuran jangan dulu keluar rumah, segala jemuran itu diangkat. Ketika pagi hari didapati ada hujan, jangan dulu keluar rumah. Nah, artinya bahwa ini berita-berita hoax yang selalu kita dapatkan. Nah, pertanyaan mendasarnya, sudah siapkah pemerintah Provinsi NTT berperang melawan hoax di tengah kasus virus corona? Baik, terima kasih Pak John dan para pemirsa TVRI di Provinsi NTT dan dimanapun berada. Ini bicara komunikasi publik. Dan untuk komunikasi publik itu ada protokol yang sudah disiapkan oleh WHO dan itu ditindaklanjuti oleh semua jajaran pemerintahan secara nasional, provinsi sampai dengan kabupaten kota. Itu mengatur siapa harus omong apa dan di mana. Ini pada sore hari ini kami mau himbau kepada seluruh masyarakat, kalau bukan juru bicara yang menyampaikan sesuatu informasi menyangkut dengan corona, itu jangan ditanggapi, itu diabaikan, itu dikesampingkan. Ikuti apa yang disampaikan oleh juru bicara penanganan COVID, gugus COVID di NTT ini. Dan di NTT sudah ditetapkan 2 pejabat, yaitu yang pertama Dr. Marius dan yang kedua itu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT. Jadi yang dengar yang itu 2, yang lain kita kesampingkan saja. Di samping itu, bagaimana kesiapan Provinsi NTT? Kita di NTT ada Badan Siber Polda NTT. Nah, ini yang berperan untuk menangani ini. Kami dari Dinas Kominfo memantau berbagai yang berkembang, informasi-informasi yang datang dari sumber-sumber yang tidak bisa dipercaya, sumber-sumber yang memiliki identitasnya tidak jelas. Nah, itu kita langsung laporkan ke Badan Cybercrime di Polda, sekaligus juga ke Kementerian Kominfo. Karena yang punya kewenangan untuk mengendalikan itu ada di dua lembaga ini. Jadi kita memantau dan menyampaikan seperti yang tadi disampaikan oleh Bung John. Ya kami terus temanan langsung mengkomunikasikan itu karena agak meresahkan. Sehingga dalam beberapa jam kemudian sudah ada penjelasan dari juru bicara nasional bahwa itu tidak betul. Itu langkah-langkah seperti itu yang jadi kecepatan kita untuk merespon semua berita yang berkembang. Kita terus menghimbau kepada masyarakat. Sekali lagi macam tadi Bung John, kalau itu tidak disampaikan oleh juru bicara baik nasional maupun provinsi, dimohon dengan segala hormat kepada masyarakat untuk jangan percaya dalam bentuk apapun. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang ini juga dihimbau kepada masyarakat sehingga jangan sampai terjerumus dalam hal-hal yang tidak menolong dirinya. Itu ada keinginan untuk menyampaikan informasi-informasi yang tidak benar, atau menyimpan dan atau melanjutkan mengirim, itu sudah melanggar undang-undang. Jadi melanjutkan saja itu kena undang-undang ITE, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008.
Ini kita minta supaya masyarakat ini tolong hati-hati. Masyarakat ini tolong jangankan menyimpan, jangankan menciptakan, hanya melanjutkan saja dan itu terbaca, terekam. Nah, ini yang barangkali perlu kita minta kehati-hatian dari masyarakat sehingga jangan sampai mengotori hatinya. Karena masing-masing ini ada sanksi hukumnya. Masing-masing ini ada punya sanksi hukumnya. Jadi sejak awal kita sudah mau selalu mengingatkan kepada masyarakat. Ini di kalangan anak sekolah, di kalangan mahasiswa, di kalangan pemuka-pemuka agama, ada satu program yang kami lakukan, yaitu bijak bermedia sosial. Nah, bijak bermedia sosial ini kami ingatkan kepada seluruh komponen masyarakat agar dalam memanfaatkan media-media sosial apapun bentuknya, itu harus hati-hati. Itu harus hati-hati, mencermati betul-betul konten-konten yang sementara disampaikan, sehingga tidak serta-merta kalau lihat itu tidak betul langsung hapus. Tapi Pak Abah, artinya bahwa saat ini dengan merebaknya kasus ini, terus terang bahwa ada begitu banyak postingan yang setiap menit itu masuk. Nah, seolah-olah pemerintah tidak ada di sini. Karena postingan ini, kalau tadi Pak Abah katakan bahwa tetap dipantau. Tapi kenyataan lolos terus, Pak. Ya. Untuk menghilangkan sebuah konten dan sebuah postingan, itu kewenangan itu ada di masing-masing provider. Jadi Facebooknya, ada di YouTube-nya. Itu kewenangan-kewenangan dari Menteri Kominfo yang berkomunikasi. Persoalan sekarang itu, Pak Joni, kalau kita hapus sekarang atau kita blokir sekarang, maka orang yang bersangkutan itu dia merubah lagi, untuk membuat yang baru lagi. Jadi itu memang mengalami kesulitan-kesulitan yang kita blokir akunnya sekarang. 2 menit kemudian dia bikin lagi akun baru lagi. Dan itu kalau pakai media Facebook atau apapun namanya, yang bisa menghapus atau mencabut itu adalah dari provider itu. Baik, saya ke Pak Dokter. Artinya bahwa ada begitu banyak informasi yang juga kita terima yang mungkin hoax. Apakah mungkin Pak Dokter bisa jelaskan ke kita seberapa bahaya virus ini sih, Pak? Baik, jadi ya terkait dengan bahayanya virus ini, yang pertama memang perlu kita cermati daya sebarnya memang cukup luas, sehingga dalam waktu dekat seluruh dunia terkena. Ya, kita tahu bahwa kejadiannya berawal di Desember 2019 di China. Ya, tetapi pada sampai dengan saat ini hampir seluruh dunia sudah terpapar. Jadi memang daya sebarnya sangat-sangat luas. Ya, tetapi poinnya secara ilmiah bahwa virus corona ini hanya bisa menyebar melalui kontak langsung, yang mana virus itu terdapat di dalam droplet atau sputum yang dibatukkan oleh penderita. Jadi virusnya itu melalui media droplet itu, ya, sehingga memang selalu dianjurkan untuk bahwa yang pertama yang wajib menggunakan masker itu sesungguhnya pasien atau penderita yang sudah didiagnosa positif virus, karena dia virusnya akan melalui droplet, di situ akan menularkan. Ya, kemudian yang kedua, karena ini kontak langsung, maka selalu dianjurkan untuk cuci tangan. Cuci tangan ini dilakukan oleh seluruh masyarakat. Kenapa? Ya, karena tadi kalau ada seorang pasien, kemudian ada keluarganya yang berkontak dekat, kemudian ada droplet yang dikeluarkan oleh pasien tersebut tanpa penutup, maka akan kemungkinan droplet itu di meja dan sebagainya, kemudian disentuh oleh keluarga atau masyarakat lainnya, ya, tanpa alat pelindung, maka akan terinfeksi kepada masyarakat atau individu di sekitarnya lagi yang berkontak langsung tadi. Ya. Poin pertama itu tadi tentang daya sebarnya yang cukup tinggi. Kalau untuk berbahaya atau attack rate, ya, kalau dibandingkan dengan beberapa virus generasi sebelumnya, sesungguhnya coronavirus ini lebih kecil attack rate-nya. Ya, lebih kecil untuk attack rate-nya. Seperti itu. Ya, baik. Nah, saya juga ingin tanyakan virus ini menyerang usia berapa saja. Tapi mungkin nanti sebelum akan dijawab oleh Pak Dokter, pemirsa Dialog Publik tetap bersama Anda. Kita masih akan membahas topik kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyikapi dan juga bagaimana upaya pencegahan penularan wabah virus COVID-19 ini. Setelah pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Dialog Publik TVRI.
Terima kasih saudara, Anda masih terus memilih bersama kami di Dialog Publik TVRI dan kita kembali berbicara berkaitan dengan kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menghadapi penularan COVID-19 di Provinsi NTT. Mungkin sebelum kita jeda tadi, mungkin saya kembali ke Pak Dokter. Kaitan dengan usia, virus ini lebih menyerang di usia berapa, Pak? Baik, kalau dari secara usia, ya virus ini tidak mengenal usia. Jadi tidak mengenal usia. Tidak mengenal usia. Jadi dia lebih pada apakah seseorang atau individu itu berkontak langsung tidak dengan virus tersebut. Ya. Seperti itu. Jadi seluruh usia bisa terkena bila mana memang berkontak dengan virus tersebut. Nah, pertanyaannya kan paling rentan itu. Paling rentan. Ya, kalau paling rentan mungkin anak-anak dan juga usia lanjut. Usia lanjut. Oke, kita tahan di situ. Sudah ada yang bergabung. Halo, selamat malam. Ya, kita tersambung. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, tidak terdengar suara Anda. Selamat malam. Selamat malam. Ya, halo. Kami sama sekali tidak mendengar suara penelpon. Selamat malam. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Halo. 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 Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, Pak John. Ya, minta maaf, suaranya kami sampai saat ini belum bisa menangkap. Mungkin kita tahan lagi. Anda bisa mencoba di 827722. Anda bisa kembali menghubungi kami untuk bisa menanyakan kepada 3 orang narasumber saya. Halo. Halo, selamat malam. Ya. Halo. Ya, oke, baik. Selamat malam dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak John di Oepura. Bapak John di Oepura. Oke, silakan Bapak John. Ini ada beberapa pertanyaan yang sangat penting. Karena menyangkut tersebarnya virus corona ini kan sangat signifikan meningkatnya, sangat cepat. Apalagi di tingkat keramaian, kan apalagi anak-anak NTT ini kan bandel masyarakat ya tuh. Orang ngomong tapi tidak pernah dengar. Yang jadi pertanyaan begini, apakah dari rumah sakit yang ada di NTT ini kan hanya 3. Yang pertama WJ Johannes, ada Komodo, TC Hilir yang kita kita baru-baru ini lihat informasi di TV bahwa rumah sakit itu tersedia itu kan hanya kalau di Kupang hanya WJ Johannes. Momere 1 sama Labuan Bajo. Yang jadi pertanyaannya, apakah ada upaya pemerintah untuk menambah rumah sakit rujukan COVID-19 untuk NTT? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana upaya pemerintah untuk memenuhi kelangkaan masker dan hand sanitizer yang terjadi saat ini di wilayah NTT? Ya, itu yang baik. kedua. Pak John? Ya, baik. Lanjut. Ya, kemudian yang ketiga, cara Kominfo mengontrol salah satu oknum yang ada di Facebook. Itu bagaimana tuh? Kayak contohnya begini. Jadi ada beberapa oknum di media sosial itu kan selain Facebook, ada di YouTube, ada di Instagram, pokoknya media sosial. Itu bagaimana dengan oknum yang menyebarkan ini berita hoax yang membuat kepanikan pada masyarakat. Apalagi yang sekarang Kupang ini yang ngetren itu kan ini Facebook yang ada di bapak kita Vicky Lerik itu kan sangat-sangat tidak baik bagi masyarakat. Apalagi kan virus ini banyak orang yang menganggap enteng, tetapi kita lihat saja dia punya penyebaran. Karena bencana ini selain bencana perang, bencana alam, banjir, sebenarnya bencana yang paling sangat mengerikan itu adalah bencana virus. Karena orang mati tiba-tiba mati, tidak ada peluru mati, ada air bah atau apa tiba-tiba langsung mati. Baik. Itu Pak John, terima kasih. Baik, terima kasih Jadi, Pak John. Jadi yang pertanyaan untuk pertanyaan ketiga Pak John. Halo? Ya. Halo, iya ya. Ya, untuk yang pertanyaan nomor 3 ini, jadi itu bagaimana dengan oknum-oknum seperti itu yang menyebarkan berita hoax tuh? Ya. Seperti contoh kecil, ada pemberitaan bahwa pasar ditutup selama penanganan COVID-19. Baik. Ini kan sangat meresahkan masyarakat. Ya, baik. Kemudian yang terakhir, jadi saya minta maaf karena ada penambahan pertanyaan lagi. Ini
tanggapan ini pemerintah bagaimana mengupayakan dana yang ada ini bisa dikeluarkan untuk membeli peralatan atau bahan-bahan bagaimana untuk mencegah agar orang tidak terinfeksi virus COVID-19. Baik. Ya. Oke, Jadi baik. jangan pakai anggaran itu buat jalan, buat apa. Kalau orang banyak yang mati percuma. Jadi saja. lebih fokus. Oke, baik. Terima kasih Pak John Dewepura. Ya. Ya, baik. Di belakang Pak John kalau masih ada 827722. Kalau masih ada, tapi kalau belum ada kita sambil menanti. Mungkin saya dulu ke Pak Aba Molaka. Ini artinya bahwa ada penyebaran berita hoax. Tadi memang sudah disampaikan bahwa ini sementara dalam pantauan, tapi kayaknya masyarakat di sana masih menanti. Ada begitu banyak oknum yang menyebarkan ini, tapi belum ada tindakan apa-apa. Nah, ini sudah ada lagi yang bergabung. Halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam. Dengan Bapak siapa di mana? Halo. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Halo. Halo, Anda sudah tersambung? Halo. Halo. Ya, selamat malam Bapak. Selamat malam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dan Pak Robi Pak Robi di mana Pak? di Sikumana. Pak Robi Sikumana. Oke, kita karena waktu sangat terbatas, mungkin langsung to the point Pak. Apa yang ingin ditanyakan? Iya, saya mau tanya mengenai corona ini kan wabah yang sangat buat dunia semakin takut. Ini kan isu ini kan wabah ini kan dunia. Nah, kita di Indonesia khususnya di NTT bagaimana sejauh mana kita mengantisipasi hal ini? Ya. Baik. Khususnya peran Kominfo mengenai Facebook, media-media online itu sudah sejauh mana kan? Baik. Di Facebook itu banyak sekali berita-berita hoax. Oke, Nah, Pak. peran kesehatan. Peran kesehatan, kalau mau kita lihat kan benar-benar kesehatan itu sebagai ujung tombak. Nah, bagaimana pemerintah melihat kesejahteraan daripada perawat-perawat maupun bidan tenaga medis yang ada? Kalau kita lihat kan 3 dokter sudah korban. Di Jakarta itu 3 dokter sudah korban. Nah, bahkan di NTT ini apa pemerintah melihat para medis itu sejauh mana dong punya kesejahteraan? Baik. Banyak tenaga honor itu, tenaga medis itu Pak. Pak Gubernur harus melihat itu. Itu garda depan, itu tenaga medis Pak. Kita menangis Pak. Pak Jepri adalah salah satu pemimpin universitas di Nusa Tenggara Timur. Itu CMK. Baik. Peran CMK untuk memberantas corona itu. Nah, ini perlu pemerintah provinsi itu melihat hal ini Pak. Baik. Oke. Kesehatan, peran keperawatan sama itu garda terdepan. Nah, kesejahteraan mereka bagaimana diperhatikan. Tadi saya katakan bahwa banyak tenaga honor itu banyak tenaga honorer. Nah, kesejahteraan mereka, gaji mereka itu mau bila upah minimum juga tidak. 300.000 rupiah, 400 rupiah gaji mereka Pak di puskesmas itu kasihan Pak. Baik, baik. Lihat itu Pak. Oke, baik Pak Robi. Makasih Pak. Oke, terima kasih Pak Robi. Kita tahan dulu untuk 2 penelpon saja. Ini sudah ada. Mungkin kembali ke pertanyaan dari Pak John Dewepura dan juga Pak Robi. Bagaimana upaya dari Infocom ini memutus mata rantai penyebaran hoax di tengah masyarakat? Pertama, terima kasih untuk Pak John dan Pak Robi ya. Kalau di NTT, di Kota Kupang, banyak orang yang punya kesadaran seperti Bapak John dan Bapak Robi, bagus. Kesadaran apa? Kesadaran bahwa hoax itu tidak bagus. Sekarang mau saya sampaikan bagaimana langkah-langkah pencegahannya. Langkah-langkah pencegahan itu secara nasional oleh Kementerian Kominfo dalam proses untuk bisa melihat ini kan semua yang ada di sini itu terbaca di Kementerian Kominfo dan itu pasti pengendalian dari sana. Mereka berkoordinasi dengan platform provider yang punya itu bisa diatasi.
langkah-langkah kita di provinsi itu saya memang sudah bentuk tim untuk memantau. Tim untuk memantau, dan tim inilah setiap saat akan kita koordinasi dengan Cyber Polda NTT untuk bisa mengambil langkah-langkah hukum. Pertanyaan tadi Bapak John betul. Apa tindakan? Begitu ditemukan bahwa itu merupakan berita hoax, maka pasti proses hukumnya berjalan. Tindakan pidananya pasti berjalan. Seperti yang tadi contohkan tutup pasar, kalau itu tidak betul, maka pajak itu sudah. Seandainya saja, saat ini kan Pak Abbas sudah membentuk tim untuk memantau ini. Nah, seandainya saja tim ini masih lambat bekerja, apakah masyarakat bisa melaporkan ketika mendapatkan berita hoax, langsung melaporkan ke Infocom? Kita semua punya tanggung jawab sosial. Ya. Itu jangan ke Infocom, langsung saja kita ke Cyber Polda. Langsung ke Cyber Polda. Oke, baik. Sehingga nanti kalau misalnya di media sosial Facebook yang tadi disampaikan itu, adminnya pasti dipanggil. Itu pertama yang dipanggil itu adminnya, karena dia yang akan mengontrol semua percakapan dalam media sosial itu, Facebook itu. Jadi kita menghimbau langsung saja kita. Jadi ini merupakan tanggung jawab bersama. Jadi bukan hanya menunggu gerakan dari Infocom, tapi siapapun yang menemukan ini kita melaporkan ke cyber yang ada di Polda. Oke, cyber crime yang ada di Polda. Oke. Saya ke Pak Karo. Artinya bahwa misalnya tadi sudah disinggung oleh Pak John Dewepura bahwa ada berita yang menyatakan bahwa ada penutupan pasar. Misalnya kemarin kita di sekitar Oesapa itu berita gencar sekali. Jadi bukan hanya ini, bahwa kita anggap ini sudah sesuatu yang benar karena di pasar itu sudah hiruk pikuk karena katanya hari ini terjadi penutupan. Sehingga ada begitu banyak orang yang memborong segala kebutuhan. Artinya bahwa kita bisa ukur misalnya hari-hari sebelum ini mungkin tidak terlampau banyak orang, tapi kemarin itu membludak minta ampun. Apakah memang ada kebijakan seperti itu untuk penutupan pasar untuk menghindari kerumunan, Pak? Tidak ada instruksi gubernur untuk menutup pasar. Dan kita tahu pasar ini jantung ekonomi sebuah komunitas, termasuk kita. Jadi kita tidak mungkin menutup pasar, karena semua pangan, buah-buahan, makanan semua ada di situ. Jadi pasar tetap dibuka. Pasar tradisional, semi modern dan sebagainya. Karena itu kami menghimbau masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk tidak percaya hoax. Ya. Kalau ada isu-isu yang didengar tidak utuh, tolong ditanyakan kepada otoritas pemerintah yang sah. Ya. Nah, kita juga menghimbau para bupati Nusa Tenggara Timur dan juga wali kota Kupang untuk bisa mengontrol kerumunan orang di pasar-pasar kita. Mengontrol dalam arti menyiapkan semua sarana prasarana untuk memastikan kebersihan. Cairan desinfektan itu perlu disiapkan. Jadi kita tidak mungkin menutup pasar, dan itu berita hoax, dan kami sudah sampaikan berkali-kali di televisi, di radio-radio bahwa itu tidak ada kebijakan pemerintah untuk menutup pasar, dan kita tidak mungkin menutup pasar. Karena itu tidak adalah ada kebijakan untuk menutup pasar. Tidak ada kebijakan. Kita tahan yang sudah tersambung. Halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam. Dengan Bapak siapa di mana? Selamat malam. Ya. Dengan Bapak Frans dari Penfui, Pak. Pak Frans di Penfui. Bapak, mungkin sebelum kita berkomunikasi, volume televisinya bisa dikecilkan agar tidak terjadi feedback di studio, Pak. Oh iya. Ya, baik. Pak Frans, apa yang ingin ditanyakan? Oke, makasih Pak. Menghormati apa yang disampaikan oleh narasumber tadi berkaitan kebijakan oleh pemerintah provinsi NTT. Ini menurut hemat saya, ini penjelasan ini normatif. Memang kalau dalam situasi krisis begini ini, memang butuh pemimpin yang mungkin setengah gila. Kalau masih pakai rasa, pakai perasaan, memang tidak bisa. Karena memang kita harus menganalisis sumber daripada virus itu sendiri, seperti telah dijelaskan tadi. Saya tidak bisa menjelaskan lagi. Kalau pemimpinnya memang berpikir rasional, tidak pakai rasa, saya pikir bandara itu dengan pelabuhan itu ditutup total. Tidak bisa diakses oleh pihak luar. Jadi tidak setuju. Ya. Jadi menurut Pak Frans belum ada tindakan nyata dari pemerintah provinsi seperti itu. Harus tutup total bandara, Pak.
dengan pelabuhan. Baik. Dan saya tidak sependapat kalau pasar itu ditutup. Karena Baik. tidak ada penyebab dari pasar itu untuk menyebabkan. Oke, baik Pak Frans. Kami sudah dapat menangkap apa yang Bapak sampaikan. Nanti akan dijawab karena waktu kita sangat terbatas. Oke, baik. Terima kasih Pak Frans. Oke, terima kasih Pak Frans. Kita tahan. Mungkin saya kembali ke mungkin narasumber saya. Sebelum kita menjawab pertanyaan dari Pak Frans, ini masih ada pertanyaan tersisa dari Pak John Jayapura. Ini saya ke Pak Dokter. Artinya bahwa saat ini untuk mencari masker sebagai alat pelindung diri, masker, hand sanitizer, mungkin juga disinfektan, cairan disinfektan itu sudah sangat langka. Nah ini upaya yang akan dilakukan seperti apa? Ini kita belum berbicara berkaitan dengan sudah ada korban. Misalnya kita sudah melihat tayangan bahwa sudah ada 3 korban dokter karena kurangnya alat pelindung diri mereka. Nah itu di Jakarta. Bagaimana di NTT? Baik, jadi untuk saat ini ya memang ketersediaan berbagai bahan untuk pencegahan bagi COVID ini memang di pasaran memang sudah langka, sudah langka. Ya, tetapi untuk jajaran kesehatan itu sudah diupayakan secara maksimal oleh pemerintah untuk ketersediaan itu tetap ada dalam jumlah minimal. Ada satu kabar gembira bahwa kami sementara berkomunikasi dengan dalam grup COVID NTT bahwa besok itu sudah ada 500 paket alat pelindung diri yang akan tiba di Bandara El Tari. Saat ini sementara ada di Ngurah Rai Bali. Ya, jadi 500 paket alat pelindung diri itu akan tiba di Bandara El Tari besok dan segera tentunya akan didistribusikan ke berbagai rumah sakit yang ada di NTT ini. Ya, tadi pertanyaan dari Pak John terkait dengan rumah sakit rujukan, di awal kita sudah sampaikan bahwa kondisi saat ini itu sudah ada 11 rumah sakit yang ditunjuk untuk menjadi rumah sakit rujukan. Dan tentunya kapasitasnya akan terus ditingkatkan termasuk peralatan, bahan habis pakai dan sebagainya. Untuk tenaga medis, kondisi saat ini, untuk situasi saat ini kita tidak terlalu ragu. Karena Pak Gub juga punya komitmen yang sangat kuat untuk memobilisasi tenaga dokter ahli yang ada di beberapa kabupaten, termasuk di Yohanes yang bila mana dibutuhkan akan dimobilisasi ke wilayah-wilayah terpapar yang cukup riskan seperti itu. Jadi seperti itu kondisinya. Ya, memang untuk hand sanitizer dan sebagainya ya terpaksa harus sedikit kita hemat. Ya, tetapi penggantiannya mungkin dengan sabun cuci biasa itu juga sudah sangat-sangat memadai. Sabun cuci tangan biasa. Sabun apa saja, Pak? Sabun apa saja. Yang penting kita melakukan kegiatan cuci tangan lebih sering, lebih baik dengan menggunakan sabun. Baik. Nah, ini yang menarik. Pertanyaan dari Pak Frans bahwa misalnya tadi bahwa salah satu sumber penyebaran itu kan ada di bandara, ada juga di pelabuhan. Dan menurut Pak Frans ini penjelasan normatif dari pemerintah bahwa pemimpin kita belum punya kekuatan untuk kalau bisa memutus mata rantai. Apa yang ingin disampaikan Pak Karun? Ya, tentu ungkapan Pak Frans itu karena mencintai kita semua, itu baik ya. Itu satu sisi Pak Frans ya. Jangan lupa transportasi udara dan laut itu terkait dengan kebutuhan dasar kita. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Dan tadi juga Bapak Gubernur sudah menegaskan tidak ada penutupan penerbangan. Kenapa Pak Frans? Semua logistik obat-obatan, sarana prasarana, ada pelindung diri bagi para dokter. Itu harus dipakai pesawat, dibawa dari Jakarta. Demikian juga Pak Frans, sampel darah itu harus dikirim ke Jakarta karena kita belum punya lab khusus untuk itu. Yang ada hanya di Jakarta atau Surabaya. Ya, dan sampel itu harus diperiksa untuk memastikan apakah seseorang si A, B, C itu positif atau negatif. Dan itu butuh cepat. Dan transportasi udara. Lalu kemudian yang kita lakukan tidak menutup penerbangannya, tapi mengontrol penumpang-penumpang yang masuk dan keluar Nusa Tenggara Timur. Sama juga dengan pelabuhan. Ketergantungan Nusa Tenggara Timur terhadap pangan dari luar, semua bahan pangan kita, makanan, minuman, garam, gula dan sebagainya itu dari luar. Dan kita tidak mungkin menutup ini. Dan ekonomi kita sudah stagnan.
Ya. Kalau kita tutup ini lagi, itu artinya tambah bahwa itu stagnan. bentuk ketegasan dari pemerintah. Ya, betul. Bentuk ketegasan dari pemerintah Itu provinsi ketegasan. pro rakyat. Ya. Itu. Ya. Karena begini, di samping kita menjaga kesehatan masyarakat, kita juga menjaga supaya dia tidak lapar, tidak haus, dan supaya punya daya tahan terhadap Ya. virus ini. Nah, saya ke Pak Dokter. Pak Dokter, artinya bahwa dalam waktu dekat, misalnya tadi bahwa alat pelindung diri akan datang 500 paket. Tapi pemerintah pusat itu juga sudah mengadakan rapid test. Artinya bahwa tes secara cepat. Nah, saat ini misalnya kita semua dalam kondisi kekhawatiran. Ketika alat ini tiba, kita semua bisa berbondong-bondong menuju rumah sakit melakukan tes atau seperti apa, Pak Dokter? Baik, jadi kalau tadi terkait dengan kebijakan penutupan bandara dan sebagainya atau tidak, jelas pemerintah provinsi sudah menegaskan bahwa tidak. Nah, yang diperkuat adalah jajaran kesehatannya. Ya, jadi jajaran kesehatannya yang diperkuat untuk bagaimana seluruh komponen yang terkait untuk bagaimana menjaga masyarakat untuk tetap terlindungi. Itu poin komit sangat kuat sekali dari pemerintah provinsi NTT seperti itu. Nah, terkait dengan rapid test, ya memang ini baru dilakukan di lokus-lokus di Jawa dan tentunya akan sampai juga di NTT pada saatnya nanti. Ya. Nah, kalau memang itu sudah ada, maka tentunya akan secara selektif dilakukan rapid test kepada masyarakat yang memang secara selektif membutuhkan. Karena memang ini juga tentunya stoknya juga tidak bisa secara massal untuk mencakup seluruh jumlah penduduk, sehingga memang harus tetap dilakukan seleksi-seleksi ketat untuk memprioritaskan kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Jadi tidak bisa serta-merta seluruh masyarakat menjalani tes secara massal. Seperti itu. Nah, saya ini saja, oke, seperti itu. Berarti nanti ada seleksi lagi. Pastinya Jadi tidak semua, karena kita jumlahnya 5 juta. 5 jutaan, ya. Nah, 5 jutaan, ini alat yang datang ini juga mungkin tidak Terbatas. sebanding. Ya. Ya. Nah, kaitan dengan misalnya penyebaran virus ini kan sangat cepat, Pak Karo dan juga Pak Dokter. Penyebaran virus ini sangat cepat. Seandainya saja, kan kita di rumah sakit rujukan pertama, rumah sakit WC Yohanes ini jumlah tempat tidur itu hanya 10. Nah, seandainya pasien positifnya ini melebihi dari angka 10 misalnya, apa yang akan dilakukan, Pak? Ya, baik. Tadi Bapak Gubernur memimpin rapat di Dinas Kesehatan. Ya. Ketika kami melapor bahwa sampai tadi malam ada 100 orang, ya, 101 orang, beliau membuat simulasi. Dia bilang diandaikan 101 itu positif, apa yang kalian siapkan? Makanya Bapak Gubernur tadi instruksikan, siapkan diandaikan 101 itu positif. Makanya sangat maksimal. Maka Bapak Gubernur dengan kewenangannya yang tinggi menyiapkan semua sarana prasarana dan dana, dan juga sudah ada instruksi Presiden untuk menyiapkan ini. Bahkan karena kita hanya punya 4 dokter ahli paru, ya, dan 3 di Rumah Sakit Umum Kupang dan 1 di Sumba Timur. Bapak Gubernur bilang, siapkan pesawat khusus Transnusa kita charter untuk mobile 4 dokter itu. Supaya ke-4 dokter itu secara bergantian ke daerah-daerah di seluruh Nusa Tenggara Timur, dan kita siapkan pesawat Transnusa untuk charter. Itu pertama. Kedua, Bapak Gubernur tadi tegaskan, kita siapkan APD, alat pelindung diri, kita hitung. Apakah 350.000 set bisa? Kalau bisa, kita siapkan. Baik. Ya, jadi sangat maksimal. Ya. Lalu kemudian untuk rumah sakit rujukan, tadi juga Bapak Gubernur katakan, ketika rumah sakit rujukan Profesor Yohanes penuh, bisa gunakan rumah sakit kedokteran Undana punya, yang sekarang sudah dibangun. Ya, baik. Ya. Kalau itu pun penuh, kita akan siapkan Hotel Sasando. Ya. Jadi sudah ada langkah. Plan Sudah ada A, langkah, plan B langkah. itu sudah disiapkan oleh pemerintah provinsi. Sama juga di Maumere tadi, Pak Gubernur kontak Bupati supaya siapkan satu Alternatif. gedung pemerintah alternatif yang bisa untuk itu. Sama juga di Komodo, Labuan Bajo juga Rumah Sakit Komodo ada satu gedung lantai 2 yang sudah dibangun dan itu juga disiapkan untuk itu. Baik. Jadi pada dasarnya kita menyiapkan itu dengan standar maksimal, dan Bapak Gubernur sudah instruksikan kita semua supaya sarana, prasarana, dana dipastikan tersedia, dan instruksi Presiden sudah mengatur itu. Baik. Ya, dan kita menghimbau masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk membantu pemerintah dan cara apa?
caranya hanya mengisolasi diri. Ya, dengan mengisolasi diri. Baik. Itu saja. Oke, Karena baik. semua sarana prasarana pemerintah akan siapkan. Dan juga melalui media ini kami mau memberi apresiasi kepada Pak Kapolda Nusa Tenggara Timur dan jajarannya yang hari ini sore ini keliling Kota Kupang untuk memberikan penyuluhan. Kita memberikan apresiasi juga kepada Pak Wali Kota Kupang yang juga berkeliling Kota Kupang untuk mengontrol kerumunan. Oke, saya ucapkan karena kita sangat terbatas dengan waktu, saya ucapkan terima kasih untuk ketiga narasumber saya. Saudara, demikian perbincangan kita dalam dialog publik di kesempatan kali ini, dan tentunya harapan kami bahwa upaya sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi. Tinggal bagaimana kita sebagai masyarakat mengikuti protokol yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Paling kurang kita berdiam diri di rumah untuk sama-sama menghindari kontak agar kita tidak tertular lagi. Dan demikian perbincangan kami di kesempatan kali ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa. Oke, terima kasih.